Shalom jemaat Tuhan, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam renungan Kingdom Devotion hari ini. Saudara sekalian, di pasal ke-6, di akhir daripada pasal ke-6 ini, Rasul Paulus ingin memberikan peringatan sebagai penutup pesannya kepada jemaat di Galatia. Saya percaya pesan ini juga buat kita semuanya. Rasul Paulus ingin menjelaskan, di tengah-tengah jemaat Tuhan ada berbagai-bagai orang percaya. Ya, dia ingin mengatakan ada orang percaya yang sombong rohani. Ya, orang yang ingin mencari nama, orang yang ingin membuktikan kedewasaan rohani mereka lebih daripada orang lain. Ya, kemudian Rasul Paulus juga ingin menjelaskan bahwa di antara jemaat Tuhan kita harus hati-hati. Ada juga orang percaya yang munafik, saudara. Ya, memang mereka adalah orang percaya, tetapi karena kehidupan mereka tidak didasarkan kepada manusia ciptaan baru, di mana kita hidup di dalam manusia roh. Pada saat jemaat di Galatia, pada waktu itu mayoritas adalah orang-orang Yahudi yang percaya kepada Mesias Yesus, dan mereka semuanya kebanyakan membawa budaya Yahudi ke dalam iman mereka yang baru, dan ada sedikit konflik ketika mereka ingin memaksakan budaya Yahudi ke dalam kepercayaan baru di dalam Kristus, iman yang baru di dalam Kristus. Galatia 6 ayat 11-13 mengatakan demikian. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Saudara, jelas sekali bahwa Rasul Paulus di akhir suratnya kepada jemaat di Galatia memberikan peringatan. Ya, memberikan peringatan bahwa di antara domba-domba ada serigala-serigala yang ingin merusak, ingin mengembalikan manusia baru kepada manusia lama. Rasul Paulus ingin mengatakan kepada mereka, jangan menjadi sombong rohani, jangan memanfaatkan orang-orang yang sungguh-sungguh dengan setia percaya kepada Tuhan. Jangan memutarbalikkan fakta kebenaran yang hakiki. Rasul Paulus mengatakan, ya, ada orang-orang Yahudi di sana ingin memaksakan sunat sebagai syarat tambahan untuk keselamatan. Rasul Paulus yang orang Yahudi sendiri, yang ahli Taurat sendiri, mengatakan keselamatan hanya ditemukan di dalam Yesus, tidak ditambah-tambahkan dengan persyaratan lain. Rasul Paulus ingin mengingatkan kepada kita semua pada saat ini, mungkin dengan skala lain, dengan cara yang lain, bahwa kesombongan rohani masih terjadi di antara umat Tuhan. Kenapa, saudara? Karena banyak juga orang-orang yang munafik, mengetahui firman Tuhan, tetapi memakai firman Tuhan untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan namanya, untuk menyatakan bahwa dia lebih hebat daripada orang lain. Saudara sekalian, mari kita harus waspada. Kita harus ingat, berteguh dalam iman kita. Iman bahwa keselamatan kita dapati hanya karena iman kita kepada Yesus. Bukan kekuatan kita, bukan kebaikan kita, bukan harta dan amal bakti kita. Saudara sekalian, ICA hari-hari ini menggalakkan kita semua jemaat Tuhan untuk kembali kepada firman Tuhan, agar kita tidak diombang-ambing oleh pengajaran sesat. Kolose 2 mengatakan demikian. Ayat ke-8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ayat firman Tuhan ini sekali lagi memperingati kita untuk berhati-hati, saudara. Apa yang terjadi di gereja Galatia, gereja mula-mula, mungkin hari-hari terjadi di antara kita. Sungguh firman Tuhan memperingati kita sebagai domba-domba, kita harus waspada kepada serigala-serigala yang mungkin ada di tengah-tengah kita. Saudara, sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang sudah lahir sebagai ciptaan baru, terbukti adalah buah roh. Saudara sekalian, kalau bukan dari Kristus, tidak ada buah roh, saudara. Dan ketika tidak ada buah roh,
Mungkin orang itu belum diselamatkan. Mungkin dia memang memiliki pengetahuan Alkitab yang tinggi, tetapi itu akan mengarahkan mereka kepada kesombongan rohani. Tetapi bagi kita yang mengerti firman Tuhan, ketika ada buah roh dalam kehidupan kita, saya percaya Roh Kudus akan mencegah kita menjadi sombong rohani. Dan kita tidak akan mencari aman diri, mencari kemasyuran nama kita, seperti orang-orang Yahudi di jemaat Galatia itu. Saudara, mari kita tetap hati-hati dengan kehidupan kita, dengan ajaran-ajaran yang kita dengar. Mari saudara, kita kembali kepada firman Tuhan yang akan menguatkan iman kita, menguatkan pengajaran kita, menguatkan kita pengenalan akan Kristus. Dan kita akan saling menolong satu sama lain. Mari kita menjadi ciptaan yang baru, berjalan di dalam kuasa roh, di dalam kita semuanya. Haleluya, haleluya. Saya akan berdoa bagi kita. Tuhan berkati kami semua Tuhan, kami dalam perjalanan kehidupan kami, apapun pergumulan kehidupan kami, hari lepas hari Tuhan, kami ingin tetap berjalan di dalam terang, di dalam kuasa roh-Mu Tuhan, agar kami tidak terombang-ambing Tuhan, agar kami tidak diubah-ubahkan oleh nilai-nilai Tuhan, ajaran-ajaran dunia Tuhan. Agar kami tetap teguh bahwa kami diselamatkan oleh Kristus, bukan karena kekuatan kami. Agar kami tahu Tuhan, di tengah-tengah kami Tuhan, kalaupun ada serigala-serigala Tuhan, kami mau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Kau berbelas kasih kepada kami, melindungi kami, dan berbelas kasih kepada mereka, dan mereka boleh mengenal Engkau sedalam-dalamnya Tuhan. Dan kami boleh melihat keselamatan terjadi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya hindari kami Tuhan dari kesombongan rohani, hindari kami dari kemunafikan rohani, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Saudara, Tuhan Yesus berkati. Mari kita tetap waspada, maju dalam Tuhan, senantiasa cinta firman Tuhan. Haleluya. Amin.